Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izanul Irsyad. Saya adalah mahasiswa dari Universitas 11 Maret, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kenapa sih saya memilih materi ini untuk dipresentasikan? Karena literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih cukup rendah, sehingga masyarakat Indonesia harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang literasi dan inklusi keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangkaian mencapai kesejahteraan. Nah, literasi keuangan ini adalah bagaimana cara mengelola keuangan dengan memahami perbankan, investasi, manajemen keuangan pribadi, dan penganggaran, serta memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan juga membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya. Dan dalam literasi keuangan juga ada beberapa dampak jika literasi keuangan itu rendah. Tingkat literasi yang rendah membuat seseorang tidak memiliki tujuan keuangan dan bingung bagaimana cara menggunakan uang dan tidak berpikir bagaimana kondisi keuangan di hari tua. Oleh karena itu, pada zaman ini banyak sekali sandwich generation yang tidak tahu harus melakukan apa ketika sumber pendapatan tetapnya itu di stop. Nah, kenapa sih literasi keuangan itu penting? Karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan itu masih cukup rendah, dan hal itu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang sering terjebak dalam investasi bodong dan investasi-investasi yang tidak jelas karena literasi keuangan di Indonesia itu masih cukup rendah. Selanjutnya adalah inklusi keuangan. Mendefinisikan inklusi keuangan adalah suatu kondisi di mana semua orang berusia kerja maupun mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran, dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Inklusi keuangan merujuk pada jumlah yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan di Indonesia. Jasa keuangan itu ada banyak jenisnya, misal menyimpan uang yang aman, transfer, pinjam, investasi, dan asuransi. Nah, mengapa literasi dan inklusi keuangan itu sangat penting? Karena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi dengan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan dan produk finansial, seluruh lapisan masyarakat dapat tersentuh oleh akses produk, pelayanan, dan lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya adalah indeks. Di sini terdapat indeks literasi keuangan dan juga indeks inklusi keuangan. Ini adalah penjelasan dari gambar yang tadi. Indeks literasi keuangan cenderung naik dari tahun 2013 sebesar 21,84%, lalu mencapai 29,7% dan terakhir pada tahun 2019 menjadi 38,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat naik dari tahun ke tahunnya. Indeks inklusi keuangan mengalami kenaikan dari awal tahun 2013 sebesar
59,74%, lalu pada 2016 67,8%, dan pada 2019 sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada ketersediaan layanan jasa keuangan dan meliputi kenaikan penggunaan layanan jasa keuangan. Selanjutnya survei. Nah, di sini terdapat survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019. Hasil survei tersebut menunjukkan literasi dan inklusi keuangan yang ketiga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,3% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK pada tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian, 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan literasi keuangan masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan atau inklusi keuangan sebesar 8,39%. Survei dari Sling OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota atau kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan setara wilayah perkotaan atau perdesaan. Nah, walaupun literasi dan inklusi keuangan itu adalah hal yang cukup mudah untuk dipelajari, tapi memberikan dampak dan efek yang sangat tinggi terhadap masyarakat Indonesia dan negara Indonesia. Manfaat literasi dan inklusi keuangan yang pertama yaitu literasi keuangan itu adalah investasi. Kenapa investasi? Karena literasi keuangan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan yang agar terjaga dan stabil. Yang kedua, dapat memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan hal tersebut tidak terlepas dari aspek keuangan, sehingga membuatnya menjadi semakin kompleks. Yang selanjutnya, mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil. Dengan literasi keuangan yang baik, maka akan mampu untuk bertanggung jawab atas setiap pengambilan faktor keputusan karena memahami faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan yang terakhir adalah literasi keuangan mempengaruhi kekayaan finansial. Literasi keuangan dapat mendukung pertumbuhan kekayaan finansial. Misalnya dengan memiliki literasi keuangan yang cukup, maka dapat menentukan produk investasi yang tepat sesuai kebutuhan dan kemampuannya, sehingga di kemudian hari imbal hasilnya mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Silakan apabila ada yang mau bertanya bisa langsung atau di kolom chat, silakan.